warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Fauzilah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Insan Madani Ermole. Dengan video ini akan menjawab soal UAS materi belajar dan pembelajaran. Yang dimaksud dari hakikat belajar dan pembelajaran adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya, sedangkan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses pendidikan. Ada beberapa teori belajar beserta penerapannya. A. Teori behaviorisme, penerapannya melibatkan penggunaan penguatan dan hukuman untuk membentuk perilaku yang diinginkan. B. Teori kognitif, penerapannya mencakup strategi pengajaran yang fokus pada membangun pemahaman, memori, dan pemecahan masalah. C. Teori konstruktivisme, penerapannya melibatkan pembelajaran berbasis proyek, kerja kelompok, atau diskusi yang memungkinkan siswa untuk aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan refleksi. D. Teori humanistik, penerapannya pendidikan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan personal dan perkembangan individu secara holistik. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menerapkan pada pengalaman. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan pelajar untuk berpikir kritis. Yang ketiga, pendekatan deduktif merupakan pendekatan pembelajaran dengan mengenakannya mulai dari hal-hal atau materi generalis menuju ke materi yang spesifik. Yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan ini dibalik, yaitu pelajar dikenalkan dahulu dari masalah kecil atau materi kecil yang dekat dengan kita. Yang kelima, pendekatan problem solving. Pengajar sering mengadakan studi kasus untuk mengajak siswanya memahami dan mau berpikir kritis atas studi kasus yang diberikan. Dan yang terakhir, pendekatan scientific. Pendekatan ini diterapkan di kurikulum 2013, yaitu siswa diharapkan dapat melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan dalam kelas. Sumber belajar merujuk pada segala hal yang dapat digunakan sebagai referensi atau materi pembelajaran. Beberapa macam sumber belajar meliputi yang pertama, sumber belajar cetak, yaitu buku teks, jurnal, artikel, dan materi cetak lainnya. Yang kedua, sumber belajar digital, seperti video pembelajaran, tutorial online, aplikasi pembelajaran, dan sumber daya digital lainnya. Yang ketiga, sumber belajar manusia, seperti guru, tutor, dan pakar yang memberikan pengetahuan dan bimbingan langsung. Dan yang terakhir, sumber belajar lingkungan, pengalaman lapangan, kunjungan ke tempat-tempat relevan, atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Fungsi manajemen dalam pembelajaran adalah untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan proses pembelajaran secara efektif. Fungsi-fungsi ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, mendukung, dan optimal bagi siswa. Dalam refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8, ada beberapa teknik dan strateginya. Yang pertama, menerapkan kerja kelompok atau proyek kolaboratif di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran bahasa Inggris, aplikasi mobile, atau platform pembelajaran online untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam akses materi pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, mengajukan masalah atau tantangan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, di mana mereka menggunakan bahasa Inggris untuk memecahkannya. Keempat, memberikan proyek atau tugas yang melibatkan siswa dalam kegiatan riset, presentasi, atau pembuatan produk yang menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, menggunakan sumber daya autentik seperti artikel, berita, video, musik, atau materi yang diambil dari kehidupan nyata untuk mengembangkan pemahaman bahasa Inggris siswa dalam konteks yang relevan dan aktual.